Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa dengan saya dalam Suara Gembala di hari ini. Saya berharap bahwa kita berada dalam keadaan yang penuh semangat, dalam keadaan yang penuh iman. Ingatlah bahwa dalam situasi seperti ini kita mesti tetap bersemangat. Amsal 18 ayat 14 berkata, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Ternyata semangat dalam jiwa itulah penentu perjalanan hidup kita meskipun di tengah-tengah badai corona. Semangat adalah suatu keadaan batin yang berkemauan kuat untuk melakukan sesuatu. Jika kita masih punya semangat, maka saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan tetap kuat. Yesaya 41 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ketika engkau dan saya menanti-nantikan Tuhan, tinggal tenang di dalam Tuhan, maka saya percaya dari sanalah datang semangat hidup kita. Sehingga orang yang punya semangat saja yang bisa melewati berbagai macam pergumulan yang ada. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diikat dan dikuasai oleh ketakutan, maka saya percaya bahwa saat itu juga kehidupan kita mandek, hilang semangat, tak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Seolah-olah hari esok itu hanya tinggal kenangan. Di dalam semangat hidup terdapat pantang menyerah. Ada keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ada keberanian untuk menghadapi hari esok. Hari ini ada banyak orang yang terkungkung di rumah, namun bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, ketika kita tinggal tenang, maka di sanalah kita memikirkan banyak hal. Kita menemukan ide-ide cemerlang. Kita minta Tuhan menyinari pikiran kita, menyinari hati kita, agar kita boleh menemukan hal-hal yang baru yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kerjakan sebagai sebuah bukti bahwa kita adalah orang yang bersemangat. Saudara-saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Roosevelt pernah berkata, "Satu-satunya yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri." Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jika Anda, jika saya, kita semua sudah bisa menaklukkan ketakutan itu, maka kita sudah bisa menghadapi dan menata masa depan kita dengan baik. Masa depan itu tidak hanya ada di luar rumah, di gedung-gedung pencakar langit, di lapangan di luar sana, tetapi masa depan yang baik itu berada di dalam hati kita, berada di dalam pikiran kita, dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan di dalam kondisi apa saja. Pertanyaannya, adakah kita tetap bersemangat di dalam Tuhan? Yang menanti-nantikan akan pertolongan Tuhan. Pernahkah kita bertanya, "Tuhan, apa maumu dalam hidupku hari ini? Apa yang terjadi di dunia ini? Tunjukkanlah jalanmu padaku." Saudara-saudara yang saya kasihi, dimanapun engkau berada, tetap semangat. Tidak ada yang mampu mengalahkan semangatmu, karena semangat itu ada di dalam batin, ada di dalam hati dan pikiran kita. Khususnya ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, yang sudah bangkit buat kita, yang sudah naik ke surga untuk kita, menyiapkan tempat di surga untuk kita. Apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih yang kita takutkan? Jika Bapak, Ibu, Saudara tinggal di rumah hari ini, pikirkanlah apa yang dapat Anda lakukan. Temukanlah ide-ide cemerlang. Buatlah sesuatu untuk dirimu, untuk keluargamu. Lakukanlah sesuatu untuk gerejamu, untuk kehidupanmu. Semakin kita takut, semakin kita tidak bisa bergerak. Semakin kita takut, semakin kita pasif, maka kita tidak punya kreativitas. Saat kita tidak punya kreativitas, maka hidup kita mati. Hidup kita stuck. Hidup kita berhenti. Hidup kita seperti hidup tapi mati. Hidup kita tidak lagi punya karya. Hidup kita tidak lagi punya dampak untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk gereja kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Esok punya kesusahannya sendiri.
Jangan pikul kesusahan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan di pundak Anda yang kecil ini. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan bertindak. Ia akan menolongmu, Ia akan menguatkanmu. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, tetap berdoa, hidup yang setia, hidup yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.